Buruk Mini, usia 65 tahun. Setiap pagi selalu makan satu apel merah karena katanya bagus untuk jantung dan pencernaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah beberapa minggu, tubuhnya terasa cepat lelah, perut sering kembung, dan tekanan darahnya mulai tidak stabil. Ia bingung karena selama ini yakin bahwa semua buah pasti menyehatkan. Aneh ya, sesuatu yang selama ini dianggap baik ternyata bisa jadi sumber masalah kalau dikonsumsi dengan cara yang salah. Pertanyaannya, apakah buah benar-benar selalu aman untuk tubuh yang sudah melewati usia 60? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia dan saya sering melihat hal serupa seperti Buruk Mini. Banyak orang merasa sudah makan sehat, tapi justru tubuhnya makin lemah karena tidak memahami satu hal sederhana. Setelah usia 60, tubuh kita tidak lagi memproses buah seperti dulu. Saat muda, metabolisme bekerja cepat, hati dan ginjal kuat menahan beban gula alami dari buah. Tapi setelah memasuki usia lansia, kecepatan itu menurun. Dan fruktosa yang dulu mudah diproses kini bisa menumpuk jadi lemak atau memicu tekanan darah naik. Disinilah banyak orang salah paham, mengira tubuhnya menua. Padahal hanya salah waktu dan cara makan buah. Hari ini saya ingin Bapak Ibu memahami satu hal penting. Buah tidak pernah menjadi musuh, tapi cara kita memperlakukannya bisa membuat tubuh lebih sehat atau justru melemah perlahan. Apakah Bapak Ibu yakin cara makan buah selama ini sudah tepat? Mari kita bahas bersama, agar kesehatan lansia tetap terjaga dan tubuh terasa ringan kembali. Dan kisah Buruk Mini bukan satu-satunya. Beberapa waktu lalu, saya juga menemui seorang pasien dengan keluhan yang hampir sama. Tapi penyebabnya ternyata jauh lebih tersembunyi. Beberapa waktu lalu, saya menangani Pak Darmo, usia 68 tahun. Setiap pagi, beliau membuat jus campuran apel, pisang, dan jeruk. Ia yakin itu rahasia sehat dan awet muda. Tapi anehnya, justru setelah sebulan rutin, gula darah naik, perut terasa berat, dan siang hari selalu mengantuk. Saat kami periksa lebih dalam, ternyata bukan penyakit yang menjadi penyebab, melainkan cara tubuhnya memproses gula alami dari buah. Banyak lansia tidak menyadari bahwa fruktosa, meski disebut gula alami, tetap harus diolah oleh hati. Saat usia bertambah, hati tidak sekuat dulu. Ia seperti dapur yang sudah lama bekerja tanpa dibersihkan. Jika terus diberi beban gula dari buah, tapi kurang air dan istirahat, akhirnya dapur itu menjadi panas dan kelelahan. Akibatnya fruktosa yang seharusnya menjadi energi malah berubah menjadi lemak di perut, trigliserida di darah, dan tekanan darah ikut naik. Tubuh setelah usia 60 tahun bekerja lebih lambat. Ibarat mesin tua, ia masih kuat tapi butuh perawatan lebih teliti. Kalau oli kurang, mesin bisa panas meski bensinnya bagus. Begitu pula tubuh lansia. Kalau cairan kurang dan metabolisme melambat, buah yang dulu menyehatkan bisa menimbulkan rasa kembung, gas, bahkan refluks. Apakah Bapak Ibu pernah merasa perut begah atau cepat lelah padahal makannya sudah dijaga? Masalahnya sering bukan pada buah itu sendiri, tapi pada waktu dan keadaan tubuh saat memakannya. Banyak orang makan buah di pagi hari sebelum sarapan karena mengira itu yang paling sehat. Padahal saat perut kosong, insulin bisa melonjak cepat tanpa diikuti peningkatan energi. Akibatnya, siang hari justru muncul rasa lapar berlebih, gemetar, dan mudah marah. Saya pernah mengingatkan Pak Darmo dengan sederhana, buah tidak salah Pak, hanya butuh urutan yang benar. Jangan beri tubuh bensin ketika tangki masih kosong. Setelah beliau mengganti kebiasaan, makan buah setelah sarapan dan minum air cukup sebelumnya, keluhannya mulai hilang. Tidur lebih nyenyak, perut terasa ringan, dan tekanan darah kembali normal. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak gangguan yang sering disalahkan pada usia tua sebenarnya hanyalah sinyal bahwa metabolisme perlu penyesuaian. Jangan buru-buru menyalahkan tubuh, karena tubuh tidak pernah berhenti bekerja, hanya butuh cara baru untuk dirawat. Sekarang mari kita lihat bersama, buah apa saja yang sering dianggap sehat tapi diam-diam bisa menjadi jebakan bagi kesehatan lansia. Saya yakin beberapa di antaranya sering ada di meja makan kita setiap hari. Banyak orang berpikir kiwi adalah buah paling aman untuk lansia karena kaya vitamin C dan serat. Bu Ida, usia 63 tahun dari Bandung, juga percaya hal yang sama. Ia makan satu buah kiwi setiap pagi selama berbulan-bulan. Tapi suatu hari,
Ia datang ke klinik dengan keluhan nyeri halus di pinggang dan kencing terasa panas. Setelah diperiksa, ginjalnya menunjukkan tanda iritasi ringan. Ia terkejut karena merasa makannya sangat sehat. Saya jelaskan pelan-pelan. Kiwi memang mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh, tapi juga mengandung zat alami bernama oksalat. Pada orang muda, oksalat ini bisa dibuang dengan mudah lewat urin. Namun setelah usia 60, tubuh sering kekurangan cairan tanpa disadari. Akibatnya, oksalat bisa menggumpal dan membentuk kristal halus di ginjal. Kalau keadaan ini terus dibiarkan, lama-lama bisa menimbulkan nyeri, infeksi ringan, bahkan batu ginjal. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi pada cara dan waktu makannya. Makan kiwi saat perut kosong membuat asam alami di dalam buah bekerja terlalu keras pada lambung yang sudah sensitif. Selain itu, banyak lansia minum obat darah tinggi atau kolesterol di pagi hari. Asam dari kiwi bisa berinteraksi dengan obat-obatan tersebut dan menambah beban ginjal. Saya menyarankan Bu Ida mengganti kebiasaan itu. Sekarang ia makan setengah buah kiwi matang setelah makan siang sambil minum 1 gelas air putih. Dalam 2 minggu, nyeri di pinggang berangsur hilang dan pencernaannya jauh lebih nyaman. Jadi, kiwi tetap bisa menyehatkan asal dikonsumsi dengan logika metabolik yang tepat, tidak saat perut kosong, cukup setengah buah, dan selalu disertai hidrasi yang baik. Tubuh lansia tidak perlu banyak, tapi butuh cukup dan tepat waktu. Dan salah satu buah yang paling sering saya temui menjadi penyebab keluhan ringan tanpa disadari adalah apel. Apel merah terlihat cantik dan harum, seolah simbol kesehatan. Banyak lansia percaya makan apel di pagi hari bisa membersihkan tubuh dan menambah energi. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Saya masih ingat Pak Sastro, 70 tahun. Setiap pagi hanya makan 1 apel tanpa sarapan karena merasa cukup ringan dan sehat. Namun 2 jam kemudian, tangannya mulai gemetar, perut terasa kosong, dan pikirannya mudah gelisah. Ia mengira tekanan darahnya turun. Padahal penyebabnya sederhana. Lonjakan insulin setelah makan buah manis dalam keadaan perut kosong. 1 buah apel mengandung sekitar 19 gram fruktosa. Jika hati sudah kering karena kurang air, fruktosa itu tidak diubah menjadi energi, tapi justru disimpan sebagai lemak di perut. Hormon insulin naik cepat tanpa ada penyeimbang dari makanan lain, dan tubuh menganggap sedang dalam kondisi darurat gula. Akibatnya muncul rasa lapar berlebihan sepanjang hari. Saya menyarankan Pak Sastro untuk tidak lagi makan apel di pagi hari, tetapi setelah makan siang disertai sedikit yogurt tanpa gula. Lemak baik dari yogurt memperlambat penyerapan gula dan membuat kenyang lebih lama. 2 minggu kemudian, kadar gulanya menurun dan rasa lemas setelah makan hilang sama sekali. Jadi, bukan apel yang salah, tapi waktu dan cara memakannya. Pada tubuh lansia, keseimbangan kecil seperti ini justru menentukan apakah buah menjadi sumber energi atau sumber kelelahan. Apakah Bapak Ibu juga punya kebiasaan makan buah di pagi hari? Kalau iya, coba perhatikan apa yang tubuh rasakan setelahnya. Mungkin inilah saatnya mengubah cara sederhana agar kesehatan lansia tetap terjaga. Campur apel, pisang, mangga, dan jeruk lalu di blender. Warnanya cantik, rasanya segar, dan baunya menggoda. Banyak orang percaya jus seperti ini adalah minuman paling sehat untuk lansia. Tapi sebenarnya, inilah bentuk sirup alami yang bisa membuat tubuh bekerja terlalu keras. Saya pernah menemui Bu Sri, usia 67 tahun, yang setiap pagi meminum segelas besar jus campuran 4 macam buah. Ia jarang makan nasi karena ingin menjaga berat badan. Namun beberapa bulan kemudian, beliau justru mudah mengantuk. Kakinya sering bengkak dan tekanan darahnya naik. Setelah diperiksa, kadar trigliseridanya tinggi, tanda bahwa hati menerima terlalu banyak gula dari jus buah. Saat buah dihaluskan, seratnya rusak dan tidak lagi mampu memperlambat penyerapan gula. Fruktosa yang seharusnya masuk perlahan kini langsung mengalir ke hati seperti banjir kecil. Bagi tubuh muda, mungkin masih sanggup menahan, tapi pada usia di atas 60, hati sudah tidak sekuat dulu. Ia menjadi cepat lelah dan mulai mengubah kelebihan gula itu menjadi lemak. Saya pernah bilang kepada Bu Sri, tubuh ibu tidak butuh gula cair, tapi butuh gerakan kecil untuk membantu memproses makanan. Ia mengikuti saran sederhana, berhenti membuat jus campur dan menggantinya dengan 1 potong buah utuh, dimakan perlahan setelah makan utama. Dalam 3 minggu, rasa kantuknya berkurang, kaki tidak bengkak lagi, dan tekanan darahnya stabil. Bapak Ibu yang saya hormati, minuman segar belum tentu menyehatkan. Tubuh lansia lebih menyukai makanan yang bisa dikunyah,
bukan ditelan dalam bentuk cairan manis. Ketika kita memberi waktu bagi tubuh untuk bekerja perlahan, metabolisme justru menjadi lebih efisien. Jadi, sebelum menyiapkan blender besok pagi, ingatlah, bukan jusnya yang berbahaya, tapi cara kita memperlakukannya. Satu gelas jus campur mungkin terasa ringan, tapi bagi hati yang menua, itu bisa menjadi beban berat yang diam-diam melelahkan. Tapi jangan khawatir, tidak semua buah memberi beban pada tubuh. Ada juga yang justru membantu tubuh lansia bekerja lebih ringan dan memperbaiki metabolisme. Saya masih ingat Pak Rohman, usia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Banyuwangi. Ia datang ke klinik dengan keluhan perut sering terasa penuh, sulit buang air besar, dan nafsu makan menurun. Setelah berbincang, saya tahu beliau jarang makan pepaya karena menganggap itu hanya buah untuk orang sakit perut. Padahal justru di usia lansia, pepaya bisa menjadi sahabat terbaik bagi sistem pencernaan. Pepaya matang mengandung enzim alami bernama papain yang membantu memecah protein dari makanan. Saat usia bertambah, lambung memproduksi asam lebih sedikit, sehingga makanan sering tertahan lama dan menimbulkan gas atau rasa begah. Papain dalam pepaya bekerja lembut seperti asisten pencernaan, membantu tubuh mencerna tanpa perlu banyak energi. Saya menyarankan Pak Rohman makan beberapa potong pepaya matang setiap pagi setelah sarapan, ditambah sedikit air hangat dan perasan jeruk nipis. Dalam waktu seminggu, beliau mulai merasakan perutnya lebih ringan. Setelah 2 minggu, buang air menjadi teratur, tidur lebih nyenyak, dan wajahnya tampak segar kembali. Pepaya juga kaya serat dan air, kombinasi yang sangat dibutuhkan tubuh lansia untuk menjaga keseimbangan cairan. Tidak hanya menyehatkan perut, pepaya juga menenangkan sistem saraf karena teksturnya lembut dan rasanya manis alami. Banyak pasien saya mengatakan, setelah makan pepaya, tubuh terasa hangat dan pikiran lebih tenang. Jadi, jika selama ini Bapak Ibu menganggap pepaya hanya buah biasa, cobalah melihatnya dengan cara baru. Di usia penuh berkah, 1 potong pepaya matang bisa menjadi langkah sederhana untuk mengembalikan ritme pencernaan dan menjaga kesehatan lansia dari dalam. Tapi kesehatan bukan hanya tentang pencernaan Bapak Ibu. Otak pun butuh buah sahabatnya sendiri. Banyak orang tua datang kepada saya sambil tersenyum malu berkata, "Dok, saya sekarang sering lupa menaruh kacamata. Bahkan lupa sudah makan atau belum." Saya selalu menjawab dengan tenang, itu bukan karena usia, tapi karena otak butuh bahan bakar yang tepat. Salah satu bahan terbaik untuk itu adalah buah-buahan kecil yang sering kita sepelekan, yaitu berries. Di Indonesia, berries memang tidak sepopuler pisang atau pepaya, tapi sekarang sudah mudah ditemukan di pasar modern. Strawberry, blueberry, dan blackberry mengandung pigmen alami bernama antosianin, zat yang memberi warna ungu kemerahan dan berfungsi melindungi sel otak dari penuaan dini. Zat ini juga membantu memperlancar aliran darah ke otak, menjaga daya ingat dan fokus tetap tajam di usia lanjut. Saya teringat Bu Lilis, 66 tahun, yang sering mengeluh sulit tidur dan mudah cemas. Setelah saya sarankan mengganti camilan malamnya dengan beberapa potong stroberi dan segelas kecil yogur tawar, hasilnya luar biasa. Dalam 10 hari, tidurnya lebih nyenyak dan pikirannya terasa lebih tenang. Ia bahkan berkata, rasanya seperti kepala saya lebih ringan, Dok. Berries juga membantu menstabilkan kadar gula darah karena seratnya tinggi dan indeks glikemiknya rendah. Jika dikonsumsi bersama lemak baik dari yogurt, susu kedelai, atau segenggam kacang, penyerapan gulanya menjadi lebih lambat dan tubuh tetap bertenaga lebih lama. Yang menarik, berries bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan hati. Banyak lansia merasa lebih tenang dan bersemangat setelah rutin mengonsumsinya. Mungkin karena efeknya bukan sekadar fisik, tetapi juga memengaruhi hormon bahagia yang membantu menjaga kestabilan emosi. Bapak Ibu tidak perlu makan banyak, cukup 1 mangkuk kecil setiap sore sudah cukup untuk membantu menjaga ingatan dan suasana hati tetap cerah. Seperti yang sering saya katakan, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal umur panjang, tapi juga menjaga agar pikiran tetap jernih dan hati tetap bahagia setiap hari. Di dapur rumah Indonesia, mentimun sering dianggap hanya pelengkap lalapan. Tapi bagi tubuh lansia, mentimun adalah penyelamat yang sering terlupakan. Saya pernah bertemu Pak Rudi, usia 70 tahun, yang setiap sore merasa cepat lelah, sering pusing ringan, dan kakinya mudah kram. Ia pikir penyebabnya tekanan darah tinggi, padahal hasil pemeriksaan menunjukkan tubuhnya mengalami dehidrasi ringan. Setelah saya tanya lebih jauh, ternyata Pak Rudi jarang minum air. Ia berkata, "Tidak merasa haus, Dok. Ini masalah yang umum pada usia lanjut. Rasa haus memang menurun, tapi kebutuhan air tubuh tetap sama.
Disinilah peran mentimun menjadi luar biasa. Buah ini mengandung lebih dari 95% air, serta mineral alami seperti kalium dan magnesium yang membantu menstabilkan tekanan darah. Saya menyarankan Pak Rudi untuk makan potongan mentimun segar setiap hari, ditambah sedikit garam laut dan perasan jeruk nipis. Ia mengikutinya dengan disiplin. Dalam 2 minggu, rasa lelahnya berkurang drastis, kakinya tidak lagi kram dan tidurnya lebih nyenyak. Ia bahkan tersenyum sambil berkata, "Ternyata yang saya butuhkan bukan obat, tapi air dari makanan." Mentimun juga membantu fungsi ginjal bekerja lebih baik. Air dan mineralnya membantu mengeluarkan sisa metabolisme yang sering menumpuk pada tubuh lansia. Selain itu, efeknya yang menyejukkan menenangkan sistem saraf, membuat tubuh terasa lebih rileks setelah hari yang panjang. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu hanya melihat mentimun sebagai lalapan biasa, cobalah memberinya tempat di piring utama. 2 atau 3 potong kecil setiap hari bisa menjadi cara alami untuk melawan dehidrasi, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membantu kesehatan lansia tetap bugar tanpa beban. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah, saya menyadari satu hal sederhana tapi sangat penting. Bukan jenis makanannya yang membuat tubuh lemah, melainkan waktu dan cara tubuh menerimanya. Banyak orang sudah makan makanan yang baik, tapi efeknya justru berlawanan karena tubuh tidak disiapkan dengan benar. Ada 3 kebiasaan yang selalu saya ajarkan kepada pasien saya. Pertama, atur waktu makan buah. Untuk tubuh lansia, buah paling aman dikonsumsi pada siang atau sore hari, bukan pagi atau malam. Di pagi hari, kadar insulin masih sensitif, sementara malam hari tubuh butuh istirahat, bukan lonjakan gula baru. Jadi, pilihlah waktu ketika tubuh sedang aktif mencerna dan gunakan buah sebagai pelengkap, bukan pengganti makanan utama. Kedua, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Sebelum makan buah, biasakan minum segelas air hangat dengan sejumput garam laut atau perasan jeruk nipis. Cara sederhana ini sangat membantu hati memproses gula alami dengan lebih tenang. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, aliran darah lancar dan tekanan darah lebih stabil. Dan yang ketiga, makanlah dalam keadaan tenang. Banyak lansia makan sambil terburu-buru atau sedang marah. Padahal saat pikiran tegang, sistem saraf simpatis aktif, pencernaan melambat, dan insulin melonjak. Akibatnya, bahkan buah yang sehat pun bisa terasa berat di tubuh. Saya sering mengatakan, kalau hati gelisah, usus ikut gelisah. Karena itu, sebelum makan, tarik napas panjang, tenangkan diri, lalu mulai kunyah perlahan. Tubuh lansia seperti taman yang indah. Jika disiram dengan air yang cukup, diberi sinar matahari secukupnya, dan tidak terburu-buru memetik hasilnya, ia akan tumbuh subur kembali. Kesehatan lansia tidak hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati waktu dan ritme alami tubuh. Saya percaya, semakin banyak lansia Indonesia memahami logika sederhana ini, semakin sedikit yang harus bergantung pada obat. Kalau penjelasan ini terasa masuk akal, tekan tombol suka dan bagikan video ini agar semakin banyak sahabat lansia di Indonesia memahami cara sederhana menjaga kesehatannya tanpa harus bergantung pada obat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah sampai di bagian paling penting. Buah tidak pernah menjadi musuh, tapi tubuh lansia membutuhkan aturan baru untuk menikmatinya. 3 hal yang harus selalu diingat adalah air, waktu, dan ketenangan. Jika 3 hal ini dijaga, maka buah akan kembali menjadi sumber energi, bukan penyebab kelelahan. Saya sering mengibaratkan tubuh manusia seperti orkestra yang indah. Hati mengatur irama, ginjal menjaga nada, dan otak menjadi dirigen yang menentukan tempo. Tetapi ketika salah satu bagian bekerja terlalu keras, musiknya menjadi kacau. Begitu juga tubuh kita. Ketika hati kering, gula menumpuk, dan pikiran gelisah, seluruh sistem kehilangan harmoni. Namun ketika kita makan dengan tenang, cukup air, dan mengikuti urutan yang benar, irama tubuh kembali seimbang, dan energi pun mengalir dengan lembut. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh banyaknya obat, melainkan oleh kebijaksanaan memahami sinyal tubuh. Saat tubuh lelah, ia tidak sedang menyerah, hanya sedang meminta untuk diperlakukan dengan lebih lembut. Dan ketika kita mulai mendengarkannya, kesehatan akan pulih perlahan tanpa paksaan. Tubuh yang dihormati tidak membutuhkan banyak larangan, tapi justru pengertian. Dan pengertian itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti waktu makan buah. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, buah apa yang paling sering Bapak Ibu makan setiap hari, dan kapan waktu favoritnya? Tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama menjaga kesehatan lansia di seluruh Indonesia.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tubuh setelah usia 60 tahun bekerja lebih lambat, tapi masih punya kekuatan luar biasa jika dirawat dengan sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.